Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam. Saya dari Sipil A angkatan 20 Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kestabilan lereng dengan metode Plenius dan Bishop. Langsung saja. Landasan teori, lereng adalah satu bidang di permukaan tanah yang menghubungkan permukaan tanah yang lebih tinggi dengan permukaan tanah yang lebih rendah. Dalam bidang teknik sipil ada 3 jenis lereng, yaitu lereng alam, yaitu lereng yang terbentuk karena proses-proses alam, misalnya lereng suatu bukit. Lereng yang dibuat dengan tanah asli, misalnya apabila tanah dipotong untuk membuat jalan atau seluruh air untuk keperluan irigasi. Lereng yang dibuat dari tanah yang dipadatkan sebagai tanggul untuk jalan atau bendungan tanah. Lereng dapat menjadi tidak stabil karena beberapa faktor, yaitu jenis dan keadaan lapisan tanah atau batuan membentuk lereng, bentuk geometris penampang lereng, misalnya tinggi dan kemiringan lereng, penampang kadar air pada tanah, misalnya terdapat rembesan air atau infiltrasi hujan, berat dan distribusi beban, getaran atau gempa. Metode Plenius, ordinary method of slide, diperkenalkan pertama oleh Plenius 1927 sampai 1936 berdasarkan bahwa gaya memiliki sudut kemiringan paralel dengan dasar irisan FK dihitung dengan keseimbangan momen. Asumsi yang dibuat oleh metode ini adalah posisi gaya normal P terletak di tengah alas irisan. Resultan gaya antar irisan sama dengan 0 bagi N kurang 1 total sama dengan 2N kurang 1. Ada pula mungkin beberapa rumus yang digunakan, yaitu kuat geser tanah, kohesi tanah efektif, tegangan normal efektif, dan sudut geser dalam tanah efektif. Tegangan normal efektif dinyatakan sebagai tegangan normal total dan tegangan air pori. Kemudian tegangan normal total yang bekerja pada bidang longsor dinyatakan sebagai Q3 dengan gaya normal akibat berat sendiri tanah, I lebar alas irisan, dan 1 satuan lebar bidang longsor. Substitusi persamaan ke dalam persamaan menghasilkan agar supaya lereng terjadi stabil, maka gaya yang diperlukan untuk mengakibatkan longsor harus lebih kecil daripada gaya yang ada, sehingga faktor keamanan akan menjadi lebih besar atau sama dengan 1. Dengan kata lain, FK sama dengan tegangan geser yang ada per tegangan geser penyebab longsor. Ada pula yang digunakan itu metode Bishop. Metode Bishop adalah metode yang diperkenalkan oleh Awi Bishop menggunakan cara potongan di mana gaya yang bekerja pada tiap potongan. Metode Bishop dipakai untuk menghasilkan permukaan gelincir surface yang membentuk lingkaran. Dalam metode ini diasumsikan bahwa gaya normal total berada bekerja di pusat alas potongan dan bisa ditentukan dengan menguraikan gaya-gaya pada potongan secara vertikal atau normal. Persyaratan keseimbangan dipakai pada potongan-potongan yang membentuk lereng tersebut. Metode Bishop menganggap bahwa gaya-gaya yang bekerja pada irisan mempunyai resultan 0 pada arah vertikal. Ada pula rumus metode Bishop yang digunakan, yaitu W sama dengan berat total pada irisan dan
ET EI, IR sama dengan gaya antar irisan yang bekerja secara horizontal pada penampang kiri dan kanan, dan XI, XR sama dengan gaya antar irisan yang bekerja secara vertikal pada penampang kiri dan kanan. P sama dengan gaya normal total pada irisan, T gaya geser pada dasar irisan, dan B lebar dari irisan, I sama dengan panjang dari irisan. Mungkin sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.